Republik Islam Mauritania adalah negara yang ada di Afrika Barat, negara terbesar ke-11 di Afrika yang 90% wilayahnya terletak di Sahara. Ini berarti sebagian besar wilayah Mauritania adalah gurun. Kalau kita bicara masalah budaya dan bahasa, negara ini adalah bagian dari dunia Arab dengan agama hampir semuanya adalah Islam. Mauritania juga adalah anggota Liga Arab dan bahasa Arab adalah satu-satunya bahasa resmi negara ini. Nah, apa yang menarik di Mauritania dengan populasi sekitar 4,3 juta? Penduduk lokalnya, suku Mor, punya dua warna kulit. Suku Mor berkulit putih yang jumlahnya itu 30%. Mor kulit hitam jumlahnya 40%. Ditambah, suku Afrika Barat dan kebanyakan warga sub-Sahara berkulit hitam sekitar 30%. Bicara tentang suku di Mauritania, ada satu fakta kelam di sini. Mauritania adalah negara terakhir yang menjadikan perbudakan sebagai praktik legal sampai pada tahun 1981 dan baru dijadikan benar-benar sebagai tindakan kriminal pada tahun 2007. Diperkirakan setidaknya ada 10% sampai 20% penduduk di Mauritania adalah budak. Pemerintah sendiri menyangkal adanya perbudakan. Tapi faktanya, praktik ini sudah dilakukan secara luas. Tapi bukan suku Mauritania yang akan banyak kita bahas kali ini. Tapi, mengapa Mauritania menjadi salah satu negara yang menolak proposal pemutusan hubungan dengan Israel? Baik, sebelum kita bahas alasan penolakan proposal, penting untuk kita bahas bagaimana kekuatan militer Mauritania akan sangat berhubungan. Kalau kita bicara soal peringkat, Mauritania ini ada di peringkat 132 dari 145 negara yang dirilis oleh Global Firepower. Ukuran tentaranya kecil, hanya terdiri dari 101.500 personil. Itu juga termasuk Korps Unta yang baru dibentuk sebagai kekuatan anti-terorisme baru di Mauritania. Yang lebih kecil lagi adalah angkatan udaranya, hanya terdiri dari 2.500 pasukan. Persenjataannya disuplai dari Prancis sebagai negara bekas jajahan, tapi dalam jumlah yang terbatas. Pesawat tempur yang Mauritania punya hanya ada 4 unit EMB 314 Super Tucano yang dibuat oleh Brasil. Bahkan sebagian besar persenjataannya sudah ketinggalan zaman dan tidak lagi sesuai standar saat ini. Ya, meski ukurannya kecil, Angkatan Bersenjata Mauritania sudah berpartisipasi dalam berbagai konflik di masa lalu, termasuk Perang Sahara Barat dan Perang Perbatasan Mauritania-Senegal. Juga Operasi Enduring Freedom Trans-Sahara. Dan juga mendukung perang melawan teror yang dipimpin Amerika Serikat. Artinya, ada hubungan yang cukup kuat nih antara Mauritania dan Amerika Serikat. Alasan mengapa Angkatan Bersenjata Mauritania kecil, karena PDB-nya yang rendah. Ya, meski kaya akan sumber daya alam, mayoritas penduduk masih bergantung pada pertanian dan peternakan sebagai mata pencaharian. Padahal, Mauritania ini punya cadangan biji besi yang besar yang mencakup hampir 50% dari total ekspor. Itu karena penurunan permintaan dunia akan biji besi yang telah menyebabkan pengurangan produksi. Perairan Mauritania sebenarnya salah satu daerah penangkapan ikan terkaya di dunia, tapi eksploitasi berlebihan oleh pihak asing mengancam sumber utama pendapatan ini. Minyak memang ditemukan pada tahun 2001 di ladang Chinguetti. Meski berpotensi signifikan bagi perekonomian Mauritania, pengaruhnya secara keseluruhan sulit diprediksi. Mauritania sampai sekarang digambarkan sebagai negara gurun yang sangat miskin yang terletak di kawasan Arab dan Afrika dan merupakan produsen minyak terbaru di Afrika dengan skala kecil. Mungkin ada cadangan minyak tambahan di bagian pedalaman, tapi dengan lingkungan yang keras, tentunya akan membuat proses ekstraksi menjadi mahal. Mauritania juga pernah jadi salah satu dari banyak negara Afrika yang pernah mengalami demam emas. Penambangan emas tradisional berkembang pesat sejak penemuan urat Sahara yang membentang dari Sudan hingga Mauritania. Kondisi ini terjadi pada tahun 2016, menyusul keputusan pemerintah yang mengizinkan masyarakatnya mencari emas di pasir. Imbasnya, masyarakat bersaing untuk mendapatkan lokasi penambangan terbaik.
Dari segi politik, Mauritania adalah negara demokrasi presidensial, tapi berulang kali mengalami kudeta militer sejak kemerdekaannya pada November 1960. Pada tahun 1978, hanya 18 tahun setelah Mauritania merdeka, Kolonel Mustafa Ould Saleh menggulingkan Presiden pertama Mokhtar Ould Daddah. Sejak itu, kekuatan militer jadi kenyataan hidup di Mauritania. Kolonel Mustafa hanya berkuasa selama 1 tahun, sebelum digulingkan oleh Letkol Mohamed Mahmoud Ould Loli, yang juga hampir tidak berkuasa selama 1 tahun sebelum digulingkan oleh Kolonel Mohamed Kouna Ould Haidallah pada tahun 1980. Rangkaian kudeta yang tak henti-hentinya pun terus berlanjut. Setelah 4 tahun pemerintahan Haidallah, Mawia Ould Sid Ahmed Taya, seorang perwira militer menghasut kudeta dan mengambil alih kekuasaan pada tahun 1984. Mawia Ould Sid Ahmed Taya berhasil memerintah selama 40 tahun dan selamat dari upaya kudeta pada tahun 2003. Hingga akhirnya, pada tahun 2005, kudeta militer yang dipimpin oleh Eli Ould Mohamed Fall mengakhiri 21 tahun pemerintahan tangan kuat dari Mawia Ould Sid Ahmed Taya. Dewan Militer lalu mengadakan pemilihan presiden di tahun 2007 yang menghasilkan kemenangan Sidi Ould Cheikh Abdallahi. Kemenangannya dalam pemilu sekaligus jadi penanda sebagai Presiden Mauritania pertama yang dipilih secara demokratis. Sayangnya, kekuasaannya tidak berlangsung lama. Tak lama setelah mengambil kekuasaan tepatnya di tahun 2008, dia dicopot dan dipenjarakan oleh kepala staf pengawal presidennya sendiri, Mohamed Ould Abdel Aziz, yang juga sekaligus naik ke tampuk kekuasaan lewat pemilu tahun 2009. Mohamed Ould Abdel Aziz memerintah Mauritania selama 10 tahun hingga akhirnya digantikan oleh Mohamed Ould Ghazouani pada tahun 2019 dan kemudian Mohamed Ould Abdel Aziz diadili dengan tuduhan mengumpulkan kekayaan secara tidak sah selama ia menjabat. Carut-marutnya Mauritania membuat sistem tata kelolanya tidak terurus. Akibatnya, seperti yang sudah disinggung di awal tadi, perbudakan merajalela meski dilarang. Tapi kalau kita bicara mengapa perbudakan merajalela, faktor utamanya itu adalah rasisme yang sudah mendarah daging dan didukung baik oleh pelaku maupun korban. Praktik perbudakan kemudian mengakar di daerah pedesaan dan perkotaan. Mereka yang diperbudak adalah Haratin yang berkulit gelap dan pemiliknya adalah orang Mur yang berkulit terang. Apakah tidak ada upaya? Sebenarnya sih ada. Dan itu sudah ada sejak tahun 1905. Pemerintah kolonial Prancis mendeklarasikan berakhirnya perbudakan di Mauritania. Hanya saja, itu tidak membuahkan hasil. Meskipun secara nominal dihapuskan pada tahun 1981, faktanya kepemilikan budak bukanlah tindakan ilegal sampai tahun 2007. Tahun 2012 giliran pemerintah yang menyatakan kalau perbudakan tidak ada lagi di Mauritania. Tapi kenyataannya, ada sekitar 90.000 orang yang diperbudak. Bahkan menurut data Walk Free Foundation, Mauritania ada di urutan ketiga negara yang punya prevalensi perbudakan modern tertinggi, di mana ada sekitar 32 orang dari setiap orang berada dalam perbudakan modern di Mauritania. Ada banyak hambatan mengapa perbudakan di Mauritania sulit dihilangkan. Pertama, karena kemiskinan yang membatasi kesempatan bagi budak untuk menghidupi dirinya sendiri jika dibebaskan. Ditambah, keyakinan kalau perbudakan adalah bagian dari tatanan alami masyarakat di Mauritania. Oke, untuk menjawab pertanyaan mengapa si Mauritania ini menjadi salah satu negara yang menolak proposal pemutusan hubungan dengan Israel. Ada hubungan bilateral antara Israel dan Mauritania. Itu terjadi pada tahun 1999, di mana Mauritania jadi anggota ketiga Liga Arab setelah Mesir dan Yordania yang mengakui Israel sebagai negara berdaulat. Meski hubungan bilateral ini sebenarnya sudah dibekukan sebagai respon perang Gaza di tahun 2009. Tapi sebenarnya bukan cuma karena hubungan bilateral Israel yang jadi alasan. Ada Amerika Serikat di balik itu. Kenapa disebut begitu? Karena tuntutan yang diinginkan oleh Liga Arab dan OKI yakni mencegah pemindahan peralatan militer Amerika Serikat ke Israel dari pangkalan Amerika di kawasan Timur Tengah, lalu mengurangi penjualan minyak ke Amerika Serikat karena dukungan Washington terhadap Israel.
ada nama Amerika Serikat yang dicatut. Sementara Mauritania memelihara hubungan bilateral baik dengan Amerika Serikat dalam bentuk bantuan